Godang dope si guru hononi asa tudus odo Tuhan ni sajong nahu hati goran ni sotu dope Apo seaoni dirim sanding diha holomiho dongan mulas diha lupahon ho Tuhan Yesus Damai sejahtera dari Allah Bapa itulah yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan buat kita di saat ini yang tertulis dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan bacakan buat kita. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan.
Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di era kita saat ini disebut era revolusi industri 4.0. Semuanya memakai teknologi jaringan internet. Semuanya kita lihat memakai dengan kecanggihan. Siap atau tidak siap kita, ya kita harus memasuki tahap ini. Sehingga tidak jarang kita temukan dalam keluarga bahwa anak-anak itu lebih pintar dengan teknologinya yang sekarang daripada kita orang tua. Karena memang itulah kemajuan, itulah tujuan kita, di mana orang-orang atau anak kita sekolahkan supaya dia mempunyai ilmu pengetahuan, supaya dia menguasai teknologi, supaya nantinya dia menjadi anak yang maju. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan katakan kuasailah, kelolalah. Artinya bagaimana kita menguasai alam ini, mengelola alam ini, tentu kita harus mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ilmu pengetahuan itu kita lihat dari mana sumbernya, berasal daripada Allah. Karena itu Amsal 1 ayat 7 katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Karena apa? Karena kita selalu mengingat sumber kepintaran saya, sumber pengetahuan saya adalah dari Allah. Karena itu kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kita melihat kemajuan teknologi zaman sekarang, tidak hanya dunia digital, tetapi dunia medis juga. Dan pada saat ini kita memasuki pandemi COVID-19. Ini juga membawa pembaharuan di gereja, di mana kita laksanakan ibadah online, di mana kita juga laksanakan ibadah atau dengan berbentuk streaming dan lain sebagainya. Artinya ilmu pengetahuan itu adalah anugerah daripada Allah untuk memuliakan Allah, dan kita pakai untuk menyebarkan kabar keselamatan kepada setiap orang. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, seiring perjalanan waktu tentu kita melihat teknologi itu sebenarnya dianugerahkan oleh Tuhan sangat positif. Karena itu firman Tuhan katakan, "Luluihamu maha bistaran, carilah kepintaran itu." Karena kepintaran itu harus kita kelola, dan juga kita harus dekatkan diri kepada Allah. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika munculnya yang untuk memajukan dunia saat ini, media sosial dengan yang bernama Facebook, Instagram, WA dan lain sebagainya, tentu ada yang terjadi hal yang negatif, di mana orang-orang tidak lagi memanfaatkan teknologi itu untuk kemuliaan Tuhan, tapi mereka memanfaatkan untuk mencari nama mereka sendiri. Itulah yang terjadi di dalam nats pertanyaan kita hari ini, di mana umat Israel tidak yakin akan janji Tuhan bahwa Allah tidak akan menurunkan air bah lagi ke bumi ini, bahwa Allah sudah memberikan lambang dari perjanjiannya itu kepada Nuh, yaitu pelangi. Ada muncul keraguan di dalam benak mereka, sehingga apa yang terjadi, mereka membuat sebuah menara dengan maksud tingginya sampai ke langit. Artinya mereka ingin mencapai seperti Allah. Di dalam dunia mereka teknologi sudah maju dengan membangun bangunan yang mereka buat batu bata sebagai batu dan tergala-gala. Artinya mereka sudah bisa untuk membuat arsitektur menara
yang begitu tinggi. Artinya adalah segala sesuatunya bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk mencari nama. Segala sesuatunya yang mereka lakukan adalah kesombongan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Allah tidak menyukai kesombongan mereka. Sama seperti ketika di dunia ini kita melihat teknologi yang saya sebutkan dari awal adalah positif, berubah menjadi negatif, di mana orang tidak segan-segan lagi menghujat di media sosial, di mana orang saat ini memakai teknologi itu menipu satu dengan yang lain, memfitnah, bahkan mencuri, bahkan mereka melakukan tindakan kekerasan. Disinilah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan mau katakan kepada kita, pakailah teknologi itu. Ketika zaman dahulu dikatakan jagalah mulutmu, atau disebut mulutmu adalah harimau. Tapi sekarang adalah jagalah jari-jarimu, jagalah hatimu, jagalah pikiranmu. Karena apa? Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu tidak harus engkau beritakan di media sosial, tapi nyatakanlah semuanya itu kepada Allah. Nyatakanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena teknologi itu adalah anugerah daripada Allah sendiri untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu pun juga sebagai pelayan, ketika kita berkhotbah bukan untuk mencari nama kita, tetapi bagaimana teknologi kita pakai untuk menyebarkan firman Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan semakin besar. Karena itu Yohanes katakan, biarlah aku semakin kecil, tetapi yang datang itu akan semakin besar. Biarlah dari teknologi yang kita gunakan saat ini, nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Kau adalah Allah kami. Berikan kami hikmat Tuhan untuk memakai teknologi zaman sekarang. Dan berikan kami hikmat Tuhan Yesus untuk selalu ya Bapa menyerahkan hidup kami kepadamu. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Portidion narundut borhat maho galak bahen palitomo saidu moho buan sondang tuna olom mangurupi namadangon idobarikan nauli ni Kristusi hatai ban sitio pandi dalan
iradoti hati goran olong dohot asitongan sasada sade batata uposima